Ya, salam sejahtera buat semua. Saya Hikmat Darmawan dan saya akan ngobrol bicara tentang menulis atau mengulas film di medsos. Dan kali ini saya akan menitik beratkan obrolan kita dalam topik mengenali watak media sosial. Tentu saja kita saat ini sangat karib, sangat familiar, sangat akrab dan lekat kehidupan sehari-hari kita dengan media sosial, sehingga sepertinya tidak perlu dipikirkan lagi. Tapi apabila kita hendak menguasai keterampilan menulis, mengulas, dan merespon secara rasional apa yang kita tonton atau yang kita nikmati sehari-hari, itu kita perlu memahami juga disiplin menulisnya. Dan ketika kita memahami disiplin menulis, salah satu konsekuensinya adalah menulis itu harus sadar di mana kita menulis, dan dengan demikian kita bisa menyesuaikan atau beradaptasi atau bersiasat dengan medium yang kita gunakan. Media sosial atau medsos adalah salah satu medium. Tentu saja agar kita bisa lebih memahami watak dari medsos ini dalam 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 arti hendak kita gunakan gitu ya. Kita bisa kontraskan dengan medium yang lain. Misalnya kalau saya pilihkan medium yang dekat dengan dunia kepenulisan selama sekian lama, tentu saja adalah medium cetak ya, media cetak. Dan kita mungkin sekarang sudah tidak terlalu terbiasa lagi dengan media cetak, tetapi ada masanya itu mendominasi hidup banyak orang. Jadi seorang penulis apabila dia hendak menulis ke media cetak, dia harus memahami kemauan redaktur misalnya, lalu mengirimkan tulisannya dulu bahkan dengan manual dan lewat pos gitu ya. Jadi punya jarak, punya waktu, dan komunikasinya tidak semudah sekarang begitu ya. Pun ketika pada tahun 2000-an awal mulai lazim menggunakan email ya, atau sebelumnya ya tahun 90-an akhir mulai lazim menggunakan email, eh, media cetak itu melalui alur yang cukup panjang. Jadi itulah salah satu karakter yang khas dari media cetak. Dia itu memiliki waktu yang panjang untuk sampai ke redaksi, dan kemudian diolah, dipilih, diseleksi, lalu yang sudah terpilih itu diolah, balik ke pembaca. Nah, itu makan waktu cukup lama. Paling cepat juga yang namanya harian itu, walaupun tiap hari menyapa pembaca, dia akan memakan waktu bisa jadi berminggu atau berbulan untuk bisa dimuat begitu. Nah, seiring dengan itu ada kesan bahwa kalau media cetak itu nulisnya panjang-panjang, sementara kalau medsos yang wataknya berbeda, langsung dan sebagainya, itu harus pendek-pendek. Itu saya kira ternyata terbukti mitos ya. Jadi kalau kita lihat misalnya konten di Facebook ya, status orang, atau juga bahkan di Twitter yang sangat dibatasi, hanya sekarang 240 aksara gitu ya. Itu eh, toh yang seringkali memiliki engagement tinggi adalah yang panjang-panjang juga gitu. Ketika saya menulis status Facebook yang panjang, beberapa paragraf, itu ternyata engagementnya lebih tinggi daripada kalau sekilas-sekilas saja. Di Twitter kalau ada utas atau thread atau apa namanya, cool tweet begitu, malah kemudian jadi banyak sekali engagementnya atau keterlibatan orang, baik yang melihat, merespon gitu ya, menyukai atau bahkan membagikan gitu ya. Jadi soal panjang atau pendek rupanya nggak terlalu mutlak ya. Jadi tidak terlalu beda dengan media cetak ya kalau dari segi penulis. Lalu ada juga kesannya bahwa kalau media sosial itu hanya visual saja, pesannya harus immediate gitu ya, tidak suka dengan kata-kata panjang. Sekali lagi ini tidak mutlak. Memang meme itu
biasanya basisnya adalah image gitu ya, gambar, dan eh, itu sangat populer memang. Tetapi toh ternyata banyak sekali konten yang panjang, bisa jadi kayak satu makalah sendiri gitu, dibagikan oleh ribuan orang atau bahkan jutaan orang gitu ya. Tapi memang di dalam medsos itu ada yang basisnya khusus visual gitu. YouTube tentu saja visual, tetapi ada yang paduan dari keduanya, misalnya Facebook, Instagram, atau Twitter itu bisa menggunakan kedua-duanya, walaupun Facebook dan Instagram rupanya lebih lekat dengan kata ya ketimbang visual, tapi itu relatif juga. Lalu ada anggapan juga bahwa oh kalau medsos itu nulisnya harus enteng supaya orang banyak ngerti. Ternyata nggak juga. Banyak sekali contoh, misalnya para seleb tweet atau eh, apa ya, seleb medsos gitu ya, memberikan isi yang sangat serius kayak makalah, bahkan kadang-kadang dengan rujukan buku bacaan gitu ya, dan semacam apa namanya, footnote gitu ya, catatan kaki, toh juga dibagikan banyak orang dan membuat orang terlibat dengan aktif gitu, banyak juga gitu. Jadi saya kira watak yang khas dari medsos yang kita harus pahami adalah satu, ternyata adalah soal adanya gatekeeper atau tidak ada gatekeeper. Kalau dicetak itu ada gatekeeper, yaitu redaktur, dia yang memilih, menyeleksi, dan dengan demikian dia bisa memaksakan selera atau kebijakan redaksionalnya kepada konten yang harus diterbitkan di medianya. Sementara medsos kita tahu sendiri, kita alami sendiri, kita yang jadi sepenuhnya hakim, dan kita bisa tinggal mengklik saja, lantas publik bisa mengakses pikiran kita, tulisan kita, pendapat kita. Nah, lalu kita juga melihat bahwa ada jarak ya antara kalau di media cetak ya, antara penulis dengan pembaca. Ya, apalagi mediasinya jelas, cetak harus menanti dicetak dulu gitu kan, benda fisik sudah dicetak harus didistribusikan dulu sampai ke pintu atau ke tangan pembaca, itu butuh waktu. Sementara dalam medsos bisa langsung segera ada reaksi, begitu klik langsung ada respon, ada tanggapan, dan bahkan mungkin terjadi perdebatan panas langsung dalam hitungan 1 menit misalnya. Itu adalah watak dari medsos. Nyaris tidak ada jarak antara penulis dengan pembaca, tanggapannya langsung, sehingga dia punya watak juga interaktif. Dalam konteks itu pengetahuannya tidak absolut berhenti fix gitu ya, yang kita tawarkan, tetapi dia selalu harus berkembang dalam percakapan. Apakah berarti kita tidak bisa punya lontaran opini yang menetap gitu ya? Misalnya kita mengulas, lantas apakah ulasan kita tidak pernah selesai? Enggak juga. Ada semacam pembedaan antara tesa ya, tulisan kita yang mengandung gagasan kita sampaikan, pendapat kita sampaikan lewat medsos, dengan tanggapannya dan percakapan yang berkembang setelah itu. Jadi kita punya hak untuk beropini dengan tentu saja dengan proses kita sendiri sebagai penulis, tapi kita juga tidak bisa mengekang orang untuk berpendapat terhadap pendapat kita. Jadi kita bedakan dua, ada unsur komunikasi gagasan yang di tahap pertama adalah kita menyampaikan gagasan ke publik, di tahap keduanya adalah percakapannya. Nah, kita tidak perlu terlalu risau dengan percakapan yang kemudian datang. Apabila kita menuliskan pendapat kita dan opini kita, ya kita harus setia pada teknik menulis, disiplin menulis, dan disiplin berpikir yang kita jalani untuk menyampaikan pendapat tersebut. Nah, jadi dengan demikian kita bisa melihat bahwa watak medsos itu berpengaruh memang terhadap cara kita menulis atau mengulas sebuah karya gitu ya. Misalnya katakanlah praktiknya dalam film. Kita berpendapat sebuah film ini A, tetapi cara kita menuliskan dan pilihan media sosial yang kita pilih itu adalah hal yang bisa menentukan juga respon orang terhadap tulisan kita.
Tapi yang penting adalah pada saat kita melontarkannya medsos, ketika kita mengklik ada proses dulu, tidak sekedar mengklik begitu saja, tidak tidak sekadar jeprut. Jadi saya kira yang penting adalah menyadari bahwa apabila kita tidak punya keistimewaan atau fasilitasi para gatekeeper, yaitu redaktur, editor yang membantu kita memoles tulisan kita, maka tanggung jawab tulisan kita itu baik atau buruknya sepenuhnya ada di tangan kita, dan baru ketahuan ketika kita lontarkan ke medsos dan kemudian dengan segera, dengan immediate ada tanggapan terhadap ulasan kita misalnya. Oke, itu dulu untuk sementara ini. Terima kasih. Lanjut nanti di dalam klip berikutnya tentang mengulas film di media sosial. Saya Hikmat Darmawan, amit mundur untuk sementara ini. Salam.